Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imam Akbar dengan NPM 1917051. Di sini saya akan menjelaskan tentang PR analisis algoritma dari mata kuliah Desain dan Analisis Algoritma. Dalam PR ini akan menjelaskan tiga sorting yaitu bubble sort, merge sort, dan quick sort. Yang pertama adalah bubble sort. Bubble sort adalah metode pengurutan algoritma dengan cara melakukan penukaran dua data secara terus-menerus sampai bisa dipastikan dalam suatu iterasi tertentu tidak ada lagi perubahan atau penukaran. Di sini misalnya kita ada 4 data, yaitu 2, 1, 4, 3. Nah, dalam prosesnya, pertama, 2 dan 1, apabila eh, lebih besar, maka akan di swipe atau ditukar, atau bila tidak, maka 2 dan 1 ini lebih besar 2, maka ditukarkan. Lalu di sini 2 sama 4 tidak ditukar karena 4 lebih besar daripada 2. Lalu di sini 4 dan 3 dilakukan swipe karena nilai 4 lebih besar daripada 3, maka menghasilkan nilai 1, 2, 3, dan 4. Lalu di sini base case. Base case dari bubble sort, kita dapatin kasus, yaitu suatu data bernilai 1, 2, 3, 4. Pada kasus ini, angka yang sudah diurutkan dalam urutan menaik. Algoritma akan menentukan pada iterasi pertama bahwa tidak ada pasangan bilangan yang perlu ditukar dan kemudian akan segera dihentikan. Algoritma harus melakukan perbandingan sebanyak n-1. Kenapa n-1? Coba kita buktikan. Di sini ada 4 data. Perbandingan 1 dengan 2, 2 dengan 3, dan 3 dan 4. Jadi yang pertama 1 bagian itu 1 kali perbandingan, 2 dan 3 itu 1 perbandingan, dan 3 dan 4 itu 1 perbandingan. Apabila dijumlahkan adalah 3. Oleh karena itu, kompleksitas waktu base case dari bubble sort adalah big O, N. Lalu worst case. Worst case di sini terbaik dari base case. Untuk case dari bubble sort, yaitu ada data 4, 3, 2, 1. Pada kasus ini angka terbalik dengan base case. Suatu data diurutannya sudah diurut secara terbalik. Nah, di sini kita menggunakan bubble sort, yaitu 4, 3, 2, 1. Untuk data pertama, lalu 4 dibandingkan dengan 3 dibandingkan dengan 2 dan dibandingkan dengan 1, itu 3 kali operasi, maka 4 berada di akhir. Lalu 3 dibanding dengan 2 dibanding dengan 1, maka terletak di sebelum 4, 2 kali operasi, dan 1 kali operasi pembandingan. Ketika 2 banding 1, maka terjadinya pertukaran angka, maka akan menghasilkan 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya jumlah operasi. Jumlah operasi yang dari kita dapetin adalah 3 ditambah 2 tambah 1, yaitu 6. Atau 4 dikali 3 dibagi 2 sama dengan 6. Apabila 4 kita ganti dengan N, maka N kali N-1 dibagi 2, atau N kuadrat kali N dibagi 2. Pangkat tertinggi yaitu N kuadrat. Jadi Big O sama dengan N kuadrat. Selanjutnya average case. Pada case ini tidak terdapat diilustrasikan tanpa membuktikan secara matematis. Dalam kasus ini dapat mengira bahwa kasus rata-rata memiliki sekitar setengah operasi pertukaran sebanyak dalam kasus terburuk karena sekitar setengah dari elemen berada di posisi true dalam perbandingannya. Nah, maka dari kita itu dari worst case kita mendapatkan jumlah operasinya adalah n kuadrat kali n per 2. Maka di sini n kuadrat dikali n dibagi 4. Maka untuk big O-nya adalah big O n kuadrat. Lalu di sini ada big O. Di sini untuk bagian n lex A itu memiliki satu kompleksitas karena hanya melakukan satu kali perintah atau statement. Lalu di sini ada swiped itu dilakukan sama n karena ini harusnya hanya satu kali melakukan perintah, tetapi di sini ada repeat, makanya dijadikan sama dengan n. Nah, lalu di sini ada perulangan for. Di sini melakukan 3 kali perintah, yaitu i sama dengan 1, n min 1, dan inklusif. Lalu karena dia dimulai dari repeat, maka dikali dengan n min 1. Selanjutnya ada swipe. Nah, swipe ini seharusnya hanya memiliki satu kali perintah atau
Namun, karena dia di dalam for dan repeat, maka n dikali n sama dengan n kuadrat. Seperti itu. Lalu di sini ada swipe through, itu n kuadrat juga untuk nilai komplektivitasnya. Nah, maka untuk mendapatkan nilai komplektivitas tinggal kita jumlahin aja. 1 tambah n tambah 3n, n min 1, n kuadrat. Nah, yang akan menghasilkan n kuadrat 5n kuadrat min 2n plus 1. Maka big O-nya adalah Tn sama dengan big O n kuadrat. Lalu quickshot. Quickshot adalah merupakan algoritma pembagi. Pertama, quickshot membagi list yang besar menjadi 2 buah sublist yang lebih kecil, elemen kecil dan elemen besar. Quickshot kemudian dapat menyortir sublist itu secara rekursif. Langkah pengerjaannya ialah yang pertama ada ambil sebuah elemen yang disebut dengan pivot pada suatu daftar. Nah, ini biasanya diambil pada elemen terakhir. Lalu urutkan kembali sebuah list sehingga elemen dengan nilai yang kecil dari pivot berada sebelum pivot, sedangkan seluruh elemen yang memiliki nilai yang lebih besar dari pivot berada setelah nilai yang sama berada pada pivot setelahnya. Setelah pemisahan, pivot berada pada posisi terakhir. Operasi tersebut disebut partition. Lalu sublist kemudian disortir secara rekursif dari elemen yang lebih kecil dan sublist elemen yang lebih besar. Jadi ini misalnya ada nilai 2, 1, 4, 3. Nah, di sini pivot yang kita ambil adalah 3. Lalu kita bandingkan apakah 3 ini 4 ini lebih besar daripada 3. Apabila lebih besar maka ditukar. Lalu di sini apa akan menghasilkan seperti ini. Karena 2 sama 1 ini tidak lebih besar daripada 3. Selanjutnya sudah ada sublist yaitu A dan B, yang dimana 4 ini kita sebagaikan pivot sublist B dan 1 ini sebagai pivot sublist A. Karena 4 ini hanya satu elemen, maka dia tidak melakukan perbandingan. Yang melakukan perbandingan adalah 2 sama 1. Dan di sini melakukan swap yang akan menghasilkan 1, 2, 3, dan 4. Base case. Ketika base case pada quickshot yaitu ketika sub-array pertama memiliki jumlah yang sama. Jika jumlah elemen n berlipat ganda, maka hanya membutuhkan satu tingkat permatrisitan tambahan P. Misalnya pada n sama dengan 4 dan dengan n sama dengan 8. Nah, kan n sama 8 ini merupakan kelipatan ganda. Di sini kita lihat partisinya ada 1, 2. Berarti nilai P-nya ada 2, nilai N-nya 4. Nah, jika 8, partisinya ada 1, 2, 3. Berarti nilai ketika N sama dengan 8, maka P sama dengan 3. Jadi, jumlah level partisi adalah log 2N. Lalu di sini, pada setiap tingkat pemartisian, total elemen dibagi menjadi partisi kiri dan kanan. Contohnya, di sini ada suatu data, ya di mana di sini ada 1 kali X pada tingkat pertama pembagiannya, 2 kali N per 2 pada tingkat kedua, 4 kali N per 4 pada tingkat ketiga, dan seterusnya. Nah, pada pemartisian ini dilakukan karena loop tunggal dalam pemartisian dengan kompleksitas linear. Apabila ukuran array berlipat ganda, maka pemartisian juga ikut berlipat ganda. Dalam hal itu upaya total sama tiap tingkatnya. Lalu di sini jadi kita memiliki n elemen yang dikali dengan log 2n. Maka kompleksitas log 2 adalah big O n log n. Selanjutnya average case. Nah, di sini saya mendapatkan referensi dari Wikipedia tentang quickshot. Dari referensi yang saya temukan, kompleksitas average case tidak dapat diproses melainkan dengan pendekatan di mana diasumsikan pada artikel tersebut jumlah rata-rata dari pembanding
dari keseluruhan permutasi urutan input dapat diberikan secara akurat dengan menyelesaikan hubungan rekursif ini, yaitu Cn sama dengan N min 1 ditambah 1 bagi N sigma I sama dengan 0 sampai dengan N min 1 Ci plus C dalam kurung N min I min 1. Lalu di sini Cn sama dengan 2N ln N sama dengan 1 kali 3,9N log 2N. Nah, ini berarti kenapa secara rata-rata Quickshot melakukan hanya sekitar 39% lebih buruk dari best case. Berarti komplektivitas waktu average dari Quickshot itu mendekati best case, yaitu N log N. Lalu untuk worst case-nya, nah, jika elemen pivot selalu merupakan elemen maksimal atau minimum dari subarray, array tidak akan dibagi menjadi dua partisi yang rata, tetapi satu dengan panjang 0 karena tidak ada elemen yang lebih besar dari elemen pada pivot. Dan satu dengan panjang n-1, semua elemen kecuali elemen pivot, maka memerlukan n tingkat partisi dengan upaya permatisian berukuran n, n-1, dan seterusnya. Ini misalnya ada ilustrasi dari penjelasan ketika kasus worst case-nya, yaitu ada N dan N-1, N-2. Selanjutnya di sini ada dari ilustrasi yang sebelumnya, yang ini, upaya pembagian berkurang secara linear dari N ke 0, rata-rata maka setengah N. Jadi dengan N tingkat partisi, upaya total adalah N kali setengah N sama dengan setengah N kuadrat. Maka komplektivitas waktunya big O N pangkat 2 karena pangkat terbesarnya adalah N pangkat 2. Lalu di sini untuk menentukan big O dari Quickshot. Yang pertama adalah yang ini, yaitu P partition A low high itu memiliki komplektivitas 3, lalu Quickshot juga memiliki sama 3, lalu yang selanjutnya juga sama 3. Lalu di sini 1 karena dia hanya memiliki satu perintah. Lalu di sini ada I sama dengan LO itu melakukan satu perintah, lalu di sini 3N karena dia merupakan looping. Lalu di sini adalah N swap karena dia di dalam suatu perulangan atau looping. Lalu di sini adalah 2N. Karena apa? Karena di sini memiliki 2 kali perintah atau 2 kali operasi, yaitu I tambah 1, lalu nilai I ini dimasukin di 1. Jadi 2N. Lalu nilai swap itu adalah 1. Lalu return juga 1. Nah, untuk jumlah nilai komplektivitas, itu tinggal dijumlahin aja. 3 plus 3 tambah 3 tambah 1 tambah 1, tambah 3 tambah 3N, maaf. Tambah N, tambah 2N, tambah 1, tambah 1. Jadi nilainya 6N plus 13. Lalu untuk Tn sama dengan big O N. Lalu di sini ada mixsearch. Mixsearch adalah metode pengurutan yang menggunakan pola define dan conveyor. Strateginya adalah dengan membagi sekelompok data yang akan diurutkan menjadi beberapa kelompok, kemudian kecil terdiri dari maksimal 2 nilai untuk membandingkan dan gabungkan lagi secara keseluruhan. Langkah kerja mixsearch adalah pertama defines, yaitu memilah elemen-elemen dari rangkaian data menjadi 2 bagian dan mengulangi hingga menjadi 1 bagian. Lalu ada conquer, yaitu mengurutkan masing-masing elemen, dan kombinasi, yaitu mengkombinasikan 2 bagian tersebut secara rekursif untuk mendapatkan rangkaian data yang terurut. Nah, ini adalah ilustrasi dari mixsearch gitu. Jadi di sini ada define-nya. Lalu define ini dikombinasikan, lalu di-conquer atau diurutkan. Nah, setelah itu, setelah di-conquer dan digabungkan, maka mendapatkanlah data yang sudah terurut. Selanjutnya, best case, average case, dan worst case. Nah, pada merge search akan selalu membagi dua tiap bagian subarray hingga mencapai basis, sehingga komplektivitas dari algoritma merge sort berlaku untuk semua kasus, yaitu worst case,
itu nilai komplektivitasnya itu sama dengan base case, sama dengan average case. Nah, di sini ada worst case-nya, kasus terburuk, terjadi bila selama pembagian fungsi recursive match, nilai terbesar dari setiap elemen terletak di array yang berbeda. Hal ini memaksa fungsi match untuk melakukan pengurutan secara berpindah-pindah antara array. Nah, di sini misalnya di sini ada 8 data dalam suatu array atau larik, yaitu 4, 5, 2, 9, 8, 1, 7, 3, maka di sini akan dilakukan define, lalu ada conquer, lalu, sekaligus dikombinasikan. Ini adalah suatu contoh dari worst case. Lalu pada kondisi tersebut, Tn atau nilai komplektivitas sama dengan 2T N per 2 plus N min 1, yang dimana T1 sama dengan 0. Ketika diperluas, itu akan menghasilkan Tn 8T N per 8 plus N min 4 plus N min 2 plus N min 1. Dengan mengenali pengenalan yang ada, maka dapatlah dituliskan persamaannya, yaitu Tn sama dengan 2 pangkat I T N per 2 pangkat I plus IN min 2 pangkat I min 1. Dengan 2I sama dengan N dan I sama dengan N log N, dan dimasukkan nilai awal dalam persamaannya, maka Tn sama dengan N kali 0 plus N log N min N plus 1. Maka nilai komplektivitas kondisi worst case adalah big O N log N. Lalu ketika base case. Nah, metode ini dijumpai pada kondisi di mana elemen memiliki besaran yang lebih kecil dibandingkan dengan seluruh nilai pada elemen lain. Nah, contoh dari kasus base case ini adalah ketika data telah terurut dari 1 sampai dengan 9 ini. Gitu. Apabila udah di-define dan di-query, dia tidak melakukan query karena data-datanya sudah terurut, jadi langsung dikombinasikan saja. Nah, pada skenario ini hanya setengah perbandingan dari elemen yang diperlukan menggunakan proses perhitungan yang sama sebagaimana dalam kasus terburuk diperoleh Tn sama dengan 2T N per 2 plus N per 2 Tn sama dengan 2 pangkat I Tn per 2I plus IN per 2. Lalu Tn sama dengan N kali 0 ditambah N per 2 log N. Dengan kata lain, diperoleh juga komplektivitas yang sama, yaitu N log N. Nah, untuk menentukan big O-nya, yaitu sama seperti yang sebelumnya, yaitu mencari nilai komplektivitas dari suatu algoritmanya, yaitu di sini ada 4, 1, N log N, 4, 4, 5. Di sini ada 2 karena di sini ada I Beijing dan J sama dengan I middle, 3N karena dia perulangan, N karena dia dalam perulangan, 2N karena dia melakukan 2 kali eksekusi lalu ada perulangannya, lalu di sini N, lalu 2N juga. Maka Tn-nya berapa? Tn-nya sama dengan 4 plus 4, 1 N log N plus 4 plus 4, 5 plus 2, 3N plus N plus 2N plus N plus 2N. Maka menghasilkan N log N 9 plus 2. Maka Tn di sini big O N log N. Nah, urutan kompleksitas algoritma yang dari yang terkecil sampai terbesar yaitu di sini sudah saya buatkan tabel, yaitu urutan pertama ada bubble sort, lalu kedua ada quick sort, yang ketiga ada max sort. Dengan base case bubble sort itu big O N, worst case-nya itu big O N kuadrat, average case-nya itu big O N kuadrat. Quick short-nya itu dengan base case big O N log N, lalu case-nya itu O N kuadrat, lalu average-nya itu big O N log N. Untuk max short-nya yaitu big O N log N dan worst case dan average case-nya bernilai sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.